Misalkan, Artinya kan berarti kan kondisinya masyarakat lebih kenal judi online nah daripada iya, informasi. itu kan sebenarnya bottom line-nya kan semua orang pengen financial security kan begitu kan. Lah kenapa nggak kemudian diajari dia kalau mau investasi, kenapa nggak investasi yang aman kan gitu aja Iya. loh. Nah ini sebenarnya ini kan peluang sebenarnya gitu. Nah maksud saya itu dukungan ini kalau ini nanti kan ini sesuai dengan menjawab ya, ini kan visinya Pak Jokowi juga kan, dan nanti Pak Prabowo kan juga sama tuh kan dalam SDM. Ini menurut saya ini bisa direplikasi gitu loh menjadi gerakan nasional menurut saya kan lumayan mengatasi masalah yang dari masyarakat orang gila-gila sama judi online. Barangkali kalau literasi keuangan disadarkan secara masif, kalau yang ngomong perguruan tinggi itu lebih ngefek lah. ngefek. Ya jadi gini, perguruan tinggi itu kalau menurut saya jangan lagi jadi menara gading. Nggak bisa tuh kita elitis tuh ya, terutama mungkin perguruan tinggi ternama tuh. Jadi kita tuh memang harus membumi gitu loh. Jadi Halo Sobat Maju, kembali lagi di podcast Perekonomian Maju bersama saya Raina. Hari ini kembali kita kedatangan seorang tamu luar biasa, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Prof. Padang Wicaksono. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Raina. Mungkin sebelum kita buka podcast hari ini, mungkin bisa diceritain sedikit Pak. Kira-kira fokusnya nih sekarang vokasi UI itu lagi apa sih Pak akhir-akhir ini? Ya, makasih Mbak Raina. Ya tentunya kan kita sekarang menyiapkan SDM kita, ya kan, untuk menjadi SDM yang mumpuni, tangguh, yang nanti membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua kan dalam periode perkuliahan tersebut, ya kami nggak perlu menunggu sampai mereka lulus. Dalam masa kuliah itu pun kami juga mendidik mereka itu atau menyemplungkan mereka itu untuk kegiatan-kegiatan yang langsung terkoneksi ke masyarakat. Nah di dalam masa perkuliahan itulah kemudian mereka sudah kami rancang supaya mereka itu juga mampu memberikan layanan ya yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga nanti begitu lulus sudah siap untuk tidak hanya bekerja kan, tapi juga memulai usaha sendiri gitu kan. Sehingga diharapkan nanti SDM kita ini semua Gen Z ya, itu adalah SDM yang siap untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini kan sejalan dengan visi Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Kemudian kami juga sudah mendapatkan dukungan dari Pak Rektor UI. Nah ini kan modal ini nanti juga akan memperkuat pembangunan SDM di masa Pak Presiden terpilih ya, Pak Prabowo Subianto. Ya kira sesederhana itu ya Mbak Marina. Kan kalau misalkan vokasi ini sebenarnya kan pasti linear sama ketenaga kerjaan ya Pak. Ya, Karena kan betul. sebenarnya fokus lulusannya akan ke situ juga Ya. gitu. Ini saya izin baca data sedikit Ya. ya Pak. Menurut data dari BPS tahun 2023 terdapat 9,9 juta penduduk usia muda, artinya di kisaran umur 15 sampai 24 tahun Ya. atau sebanyak 22,25% tanpa kegiatan, Ya. artinya Ya. kuliah enggak, kerja Ya. enggak gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan Prof Padang melihat ini Ya. gimana sih Pak? Ya jadi gini, itu kan permasalahannya kan bukan berarti mereka itu anak-anak bodoh. Ya kadang saya sendiri introspeksi ya, kami sebagai pengelola pendidikan tinggi ini, generasi yang mungkin lebih tua, itu mungkin kurang memahami potensi mereka dan mungkin kurang memahami preferensi mereka. Itu yang penting. Makanya kalau saya kami di vokasi ini ya, saya kan memberikan memberikan pengetahuan lah ya kepada para dosen-dosen umum ya dan para tenaga pendidikan. Itu kita tuh harus menyelami pemikirannya dan apa maunya Gen Z itu apa gitu loh. Karena ini kan kalau dulu semboyan dulu kan apa sih? Tuturi Handayani gitu ya. Kan Ing Ngarso Sung Tulodo di depan itu kita memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah itu kita memberikan motivasi kayak libero pemain bola itu ya. Memberikan motivasi mengorkestrasi gitu kan. Nah di belakang kita menuntun mereka. Nah saya melihat nih ya, jadi gini di kasus di vokasi ya,
beberapa mahasiswa awalnya nih, ini kan ini kalau di kelas sepertinya kan diem, kemudian terus nggak banyak nanya, gitu kan. Ini setelah Pasif saya lah gitu. pasif gitu. Sekilas ini mahasiswa ngapain sih gitu. Tapi ketika kejak dialog, generasi Gen Z sekarang ini ternyata kalau mereka udah paham, ngapain nanya? Jadi paham bukan berarti nggak Iya kan gitu ya. nggak nanya bukan berarti nggak paham. Nggak paham gitu lah. Kemudian ketika kita pancing apa, kalian ini mau jadi apa sih? Mau jadi ini Pak, saya tuh tertarik misalkan dengan bikin film. Oke. Itu ada mahasiswa di penyiaran multimedia vokasi ya di Poma 3. Kamu saya ini game Pak, ada produksi media. Oke kalau gitu gini, kami sediakan namanya TV vokasi, itu teaching factory kan. Jadi TV vokasi kami fasilitasi kan alat-alatnya itu. Ini mahasiswa tuh saya suruh setiap tugas, kan ada bikin tugas film ya. Film kan sayang kalau cuma berhenti sampai tugas. Makanya saya buat itu nanti festival film. Dan untuk publik gitu ya Pak? Iya datang aja nanti Agustus nanti. Jadi kita apresiasi. Nah ternyata saya ketemu dengan beberapa orang itu ya. Ternyata memang ada kalau ingin bikin film-film indie gitu mungkin ya. Itu kan ternyata kan juga ada semacam apa ya, investor itu kan berbasis dari pembiayaan dari masyarakat gitu kan. Itu yang mau membiayai juga gitu kan, dan dalam jumlah yang tidak besar kan gitu kan. Nah ini kan ini contoh ya gitu. Nah kembali lagi tadi sebenarnya, jadi yang disebut NEET tadi, NEET tuh ya, itu kan sebenarnya ini sebenarnya potensi Pak gitu kan. Nah mereka udah kadung lulus. Nah kalau yang saya lakukan ya, itu kan nanti kita punya di kampus ya, selain kita penyelenggara pendidikan, kita juga punya pelatihan kan. Ya. Terus kita punya lembaga sertifikat profesi di tingkat universitas. Nah itu kan bisa kita latih sebenarnya sesuai dengan minat dan bakat, kan begitu kan ya. Nah itu tidak bisa kalau cuman hanya vokasi UI ya. Kita kan pengennya kan itu model ini bisa kita replikasi se Indonesia gitu supaya masih. Contoh nih gini, orang mengatakan sekarang nyari kerja susah, betulkah itu? Ya, nggak tahu. Yang ada itu pekerjaan tuh banyak, tapi tidak match dengan keterampilan apa yang keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan kan gitu aja kan. Contoh nih, contoh simpel nih. Beberapa yang lalu saya dikabari sama salah satu produsen AC ya kan, yang ada di Indonesia itu. Jadi sekarang ternyata AC itu sudah menjangkau sampai pedesaan kan. AC itu bukan lagi barang mahal gitu ya. AC itu untuk perawatannya, teknisi perawatan aja itu diperlukan 100.000 Mbak. Sekarang mungkin yang katanya saya lupa ya, mungkin angkanya sekarang tuh baru kira-kira 10.000, kebayang nggak? Jadi ada 90.000. Itu kan nggak perlu kuliah. Nah ini kan dilatih, ya kan, dilatih selesai permintaan tinggi. Nah barangkali di dalam NE itu juga ada seperti itu. Yang kedua nih, jadi yang kedua ini gini, saya kedatangan tamu ya dari Korea Selatan 2 kali itu. Terakhir 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya. Yang satu itu adalah mantan sekretaris 2 Presiden Kim Yong Sam, kalau masih ingat tuh ya. Presiden Kim Yong Sam Korea Selatan, sekarang tinggal di Indonesia. Kemudian satu lagi yang langsung dari Korea Selatan tuh, saya manggilnya Profesor Lee, itu dia mewakili Chaebol, grup LG, ya kan. Jadi sekarang yang terjadi di Korea Selatan itu kan aging society ya, aging penduduknya kan menua. Terus beberapa kota itu bahkan sudah generasi mudanya itu udah jauh berkurang. Iya. Banyak orang tua semua kan, sehingga kota itu kalau mau hidup dia mau nggak mau harus mengimpor pekerja dari luar muda. Permintaan itu ada Mbak. Dan itu nggak di Korea doang ya Pak? Sekarang di Nah, negara-negara sekarang dia di Taiwan Iya. ya, di Jepang gitu. Lah ini sebenarnya kan ini peluang buat kita gitu Iya. kan.
Lalu muncul pertanyaan, wah kalau kita kemudian banyak kita kirim eh, anak-anak muda ke luar negeri, kita mengalami kelangkaan, enggak juga. Jadi kita bisa match tuh. Jadi gini loh, maksud saya tuh gini. Jadi barangkali dari angka 9 juta itu kan sebenarnya potensi ya. Kita apa passionnya? Dan itu kebanyakan terkait dengan IT gitu kan, AI yang mana yang familiar dengan Gen Z tuh itu sebenarnya. Bidang-bidang itu apalagi Korea itu kan industri kreatifnya kan top ya, K-pop segala macam. Jadi pekerja-pekerja kreatif itu dibutuhkan. Nah, kenapa? Kenapa di Korea itu? Jadi gini, ini katanya eh, Pak Chung tuh ya, Pak Chung yang mantan sekretaris duanya Presiden Kim Il Sung itu. Jadi di Korea ini menarik nih, lulusan-lulusan universitas di sana, lulusan top itu maunya kerja di perusahaan besar seperti Samsung, LG, Hyundai gitu kan. Mereka nggak mau kerja di UMKM-nya Korea. Padahal ini kalau saya nggak salah ya, sekitar 70% entitas bisnis di Korea itu UMKM. Lah UMKM Korea Selatan itu kalau ukuran Indonesia itu udah perusahaan besar, gitu kan. Dan itu menawarkan sebenarnya gaji yang lumayan dibanding Indonesia. Bahkan untuk orang Korea itu lumayan. Tapi orang Korea, anak-anak Korea itu nggak mau, maunya di perusahaan besar gitu kan. Mirip Indonesia juga sih Pak. Nah, jadi sebenarnya ini kosong ini. Nah, ini kan berarti kan kita bagaimana membuat yang mungkin NET itu termotivasi kan, gitu kan. Itu sangat menurut saya sangat dimungkinkan itu. Salah satu contoh loh ya, salah satu contoh. Terus sekarang misalkan tren ini saya baca di beberapa apa namanya itu di internet lah ya, di internet. Misalkan seperti apa saya lupa tuh, visual kapitalis. Jadi misalkan gini, let's say di negara-negara seperti negara-negara yang cukup kaya ya, pendapatan per kapita kaya itu seperti di UK gitu kan. Kemudian di Korea Selatan, terus Taiwan, China, itu ternyata ada fenomena milioner migrant. Apa tuh Pak? Milioner migrant itu ya orang-orang yang berduit, yang dia pindah dari negaranya tuh untuk mencari kehidupan yang lebih apa ya, lebih less Slow stress. living lah. Kayak gitu. Gitu kan. Lebih Nah, tenang gitu. ini kan maksud saya sebenarnya ini kan ya kayak timnas loh. Pokoknya gini, itu kan kalau mereka ke sini apa bawa apa namanya bawa uang ya, bawa investasi, itu kan sebenarnya juga menciptakan lapangan kerja juga kan, gitu kan. Nah sekarang kan kita yang menyiapkan yang SDM-nya gitu loh, matchingnya itulah itu menurut saya adalah program perguruan tinggi itu seharusnya hubnya menjadi hubnya itu. Karena yang kami lakukan seperti itu sebenarnya. Jadi misalkan anak UI misalkan kan gini Mas Haji, anak UI itu ya ini memang perlu dicek sih. Tapi kalau saya tanya ya di kelas gitu ya, kalian kalau lulus mau kerja di mana? Maunya kerja di Indonesia, repot nggak itu? Keluar tuh nggak tertarik. Ini aneh juga nih gitu kan. Lah barangkali yang mahasiswa lain yang bukan di UI mungkin tertarik, atau mungkin yang tadi kan itu kan, gitu loh. Nah the point is nanti kalau jadi gini, jadi kita tuh apa ya, keluar masuk itu jadi banyak ada yang kita kirim keluar kan. Kemudian kan mereka ngirim remittance. Nah terjadi nanti di sini mungkin shifting dalam arti berarti lulusan-lulusan yang dari universitas terkemuka itu kan berarti karena ada kelangkaan mereka nilainya menjadi meningkat kan, betul nggak? Betul kan? Betul. Sementara yang ibaratnya yang mungkin nggak merasakan kuliah atau mungkin kuliahnya tuh nggak tamat kan bisa bekerja di luar, ngirim remittance kan. Nah, itu kan nanti menjadi bisa memperkuat rupiah yang jadi masalah tuh kan. Jadi apa tuh sirkular ekonominya itu sehat. Itu kalau menurut saya loh ya, kira-kira kayak seperti itu. Jadi maksud saya kalau saya melihat need itu saya melihatnya malah opportunity. Dalam arti gini, itu harus kita apa ya, preferensinya itu harus kita dalami dulu gitu loh. Kalian mau jadi apa gitu. Nah, mungkin itu ya, itu yang belum dikerjakan menurut saya loh ya. Dan mungkin kan kalau misalkan tadi kita ngomongin itu
Ini kan berarti mungkin ada banyak juga persoalan kayak mahasiswa salah jurusan. Ini banyak banget kan, Pak. Jadi Nah, ketika misalkan dia lulus, ternyata jurusan yang dia jalanin itu mungkin nggak sesuai dengan jadi permintaan gini, Indonesia. makanya sebenarnya programnya Pak Nabil itu bagus menurut saya, MBKM itu Hmm. bagus. MBKM itu kan mereka belajar kampus merdeka. Itu kalau kita selami menurut saya bagus. Jadi gini loh, ini kan kita dari praksis ya. Misalkan ya, sebutlah siapa beberapa eh, orang yang tadinya misalkan kuliahnya itu di ekonomi gitu kan, nanti begitu lulus malah dia bekerja di IT. Orang yang kuliahnya di IT begitu lulus mungkin di bisnis kesehatan, Iya. why not? Makanya itu ada MBKM kan. Hmm. Jadi dengan ada MBKM menurut saya itu bisa menjadi memitigasi bagi mahasiswa yang merasa salah jurusan. Tetap iya, daripada ngulang kan, Iya. ngapain? Nah, harusnya MBKM itu menurut saya justru memitigasi persoalan mismatch kalau menurut saya itu. Betul kan? Hmm. Jadi kalau zaman era saya dulu ya, tahun 90-an itu kuliah, teman-teman saya itu banyak yang kuliah double. Ngapain juga kucing-kucingan itu? Kuliah double. Ya kan? Terus ngapain juga buang-buang duit kan? Iya. Nanti kalau ketahuan salah satu harus mengundurkan diri. Saat di prodis itu salah satu mengundurkan diri itu Nggak terjadi boleh gitu ya? ya itu kan terjadi pada tetangga saya tuh tahun 80-an kuliah double. Satu tahun pertama ngambil di IPB gitu kan, tahun kedua ngambil di FEUI. Oh. Nah, pas ketahuan yang FEU-nya dilepas. Itu kejadian tuh, kenyataan. Ngapain gitu kan? Lah padahal kalau dengan MBKM itu justru misalkan dia masuk ekonomi UI, terus dia tertarik pertanian, dia bisa MBKM ke IPB gitu. Iya. Atau Jadi, bahkan dia bisa ngambil magang yang berhubungan. nah iya bisa. Itu menurut saya bagus MBKM kalau menurut saya loh ya. Karena kita UI udah bisa memanfaatkan itu. Vokasi UI juga bisa itu. Ya itu menurut saya kayak gitu sih. Iya. Berarti kalau misalkan Prof pada ngelihat angka penyerapan tenaga kerja sama kualitas SDM-nya sendiri di Indonesia itu gimana sih, Pak? Nah jadi gini, makin lama trennya pengangguran terdidik, persentase pengangguran terdidik makin meningkat ya kan. Pengangguran terdidik jadi meningkat itu belum tentu masalah. Maksudnya gini loh, belum tentu masalah itu gini. Ya pasti masalah kalau jangka panjang ya. Jadi gini, mereka tuh kan karena pendidikannya itu tinggi, kemudian mereka memilih kan. Nah ternyata yang dia ketahui loh ya, itu ternyata nggak sesuai dengan passionnya kan, bisa aja kan. Yang dia ketahui, padahal yang nggak diketahui itu mungkin banyak. Iya. Ini kan persoalan apa itu labor market information system tuh. Ini kan masalah asymmetric informasi yang tidak simetris kan gitu kan. Gitu kan. Masanya nggak tahu aja kan gitu kan. Nah, contoh nggak tahu misalnya gini. Misalkan gini, ya tadi ternyata peluang kerja di luar itu di Jepang ya kan. Di Jepang sekarang kita semua tahu lah disability need foreign workers. Kan begitu sekarang. Nah itu Mereka kan nggak tahu aja kan gitu kan. Lah maksud saya itu ini perguruan tinggi yang kami lakukan tuh itu kami menjembatani gitu loh. Tapi kan terbatas gitu loh. Nah ini harusnya menjadi gerakan nasional yang masif. Jadi model yang dilakukan di UI, vokasi UI ini mestinya direplikasi seluruh Indonesia. Sehingga paling tidak itu mungkin nggak bisa 100% lah. Tapi paling nggak kita mengurangi yang informasi nggak sempurna, mengurangi kesenjangannya ini lumayan tuh. Gitu, menurut saya kayak seperti itu. Karena kan di Indonesia ini misalkan ya orang mengatakan contoh nih, ini misalkan gini ya, pemerintah ini perlu dicek lagi sih. Pemerintah penerimaan pajak misalkan tahun 2024 menaikkan sekian ratus triliun kalau nggak salah itu. Ya itu karena apa? Pemerintah menurut saya sudah ngitung ya. Kementerian Keuangan sudah ngitung. Yang di salah satu adalah yang usaha menengah. Ya kan? Itu ada benernya mungkin ya. Karena apa? Memang sebenarnya UMKM itu sebenarnya dia punya uang, Pak. Gitu Jadi kan. nggak selamanya UMKM. Iya, yang jadi masalah kan mereka punya uang. Itu sekarang paling gampang gini deh. Orang jualan siomay di jalan, coba ditanya itu. Yang rame misalkan. Omsetnya berapa sehari? Iya kan, kira-kira sebulan tuh bisa dapat bersih 30 juta bisa. Betul kan? Tapi begitu dia datang ke bank, pertama minder kan gitu kan. Iya. Ke bank gimana? Kan kalau di bank kan pasti kan protapnya ini ya. Protap bank kan dia harus punya NPWP ya kan, terus punya catatan
interaksi dengan lembaga keuangan, ya repot lah. Akhirnya kan males duluan gitu. iya akhirnya ya satu kan udah nggak bankable. Lah padahal dia punya uang kok. Contoh kan nah ini yang kami lakukan di vokasi, makanya kita membuka klinik UMKM kan. UMKM itu satu paket tuh. Jadi misalkan di vokasi itu bermula dari kegiatan belajar mengajar mahasiswa akuntansi, pajak, kemudian perkantoran. Saya lupa saya itu apa ya. Jadi yang di akuntansi itu dia semester 4 itu terjun ke lapangan membantu UMKM memperbaiki laporan keuangan. Kan harus rapi dulu nih. Ya kan? Begitu laporan keuangan rapi, kemudian masuk anak pajak untuk membenahi pajaknya. Kan? Kemudian selain rapi, ya paralel itu back office-nya kan, perkantoran. Begitu rapi kan dia mungkin jangan-jangan dia bisa IPO tuh. Ini enak kan? Nah, kalau yang ngomong itu perguruan tinggi kan bisa aja. Ini bankable ini. Nah, gitu kan ya. Setelah kita supervisi, ditanya misalkan berapa omsetnya, dilihat aktivitasnya. Nah ini kan membantu pemerintah. Lah maksud saya itu dukungan pemerintah itu it's not necessarily anggaran kan, nggak harus uang, tapi merekognisi supporting gitu. Dan ini kan kalau kita ngeliat data nih sensus ekonomi kan tahun 2016 ya, nanti sensus ekonomi ke depan 2026 itu kira-kira itu kan UMKM ya, usaha mikro, kecil menengah, kalau di total itu 99% ya. 1%-nya itu besar, hanya 1%. Jadi sebenarnya ini kan ini potensi loh. Kalau ditata ya, kalau dibenahi ini bisa menjawab yang model-model need ini tuh. Iya. Kan begitu sebenarnya. Jadi tinggal penyalurannya aja sebenarnya ya. Nah iya, dan ini kan memang harus TSM ya, terus masif gitu ya. Nggak bisa kalau sporadis kalau menurut saya. Oke. Nah mungkin kalau misalkan sekarang kan kebetulan kan Bapak kan direktur program vokasi. Mungkin dan sekarang kan lagi musim-musimnya penerimaan mahasiswa baru ya, dan tes-tes segala macam. Mungkin bisa dijelasin nih Pak ke Sobat Maju juga mungkin untuk calon-calon mahasiswa baru. Sebenarnya program vokasi itu apa sih Pak? Kayak bedanya dengan S1 apa? Terus gimana progres dari vokasi UI sendiri gitu? Oke, pertanyaan bagus ini. Jadi kan sebenarnya initially ya, awalnya ya, vokasi itu kan, ini saya cerita dulu ya, vokasi UI itu kalau bahasa saya itu sebenarnya adalah lahir dari kesejarahan. Jadi kalau vokasi UI ini kan bukan by design kan, beda dengan Poltek yang sejak awal memang dibuat. Kenapa? Karena vokasi UI itu awalnya lahir dari diploma 3 yang ada di beberapa fakultas, seperti fakultas kedokteran, fakultas zaman dulu ya FISIP, kemudian fakultas sastra, sekarang FIB ya, kemudian FKM, kesehatan masyarakat, fakultas ekonomi, kalau salah itu ya. Nah kemudian tahun 2008 oleh rektor UI pada waktu itu Pak Gumilar ya, itu kebijakan lah muncul bahwa fakultas sebaiknya fokus ke S1, diploma 3 itu dikeluarkan aja, di merge menjadi vokasi lah ya, fakultas vokasi lah tahun 2008. Nah dalam perkembangannya bertransformasi tahun 2021 lahirlah diploma 4 alias sarjana terapan. Itu berdasarkan kebutuhan pasar loh itu ya. Dalam perjalanan lagi tahun 2024 lahirlah magister terapan industri kreatif pasca sarjana. Itu juga sama menjawab kebutuhan masyarakat. Nah kalau awalnya kan diploma 3 itu kan sebenarnya untuk langsung yang mereka namanya, makanya lulusan itu apa? Saya jadi lupa tuh. Apa ya, ahli madya apa gitu nggak salah ya. Jadi terjun langsung kerja, dia yang memang siap kerja ya, yang terampil lah gitu kan. Misalkan kalau akuntan di 3-nya itu dia yang langsung siap, yang langsung aplikatif gitu kan. Nah, terus itu memang dirasakan oleh industri kan, dibutuhkan. Kan dalam perkembangan itu bertransformasi, ya kan. Apakah sekarang anak lulusan D3 itu tidak punya kapasitas untuk lanjut pasca sarjana atau untuk menjadi manajer? Bisa aja kan, seiring dengan pengalaman toh. Makanya apalagi sekarang dengan adanya MBKM itu kan itu makin lama tuh
demarkasi atau dikotomi itu makin blur kalau menurut saya tuh. Contoh yang ini. Misalkan lulusan vokasi nih ya, lulusan vokasi yang D3 dulu namanya D3 okupasi terapi, sekarang jadi D4 terapi okupasi. Dulu kan D3-nya okupasi terapi dibalik aja, D4 terapi okupasi. Kemudian dulu D3 fisioterapi, sekarang jadi D4 fisioterapi. Itu waktu itu ya kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu itu ada lulusan okupasi terapi D3 dan fisioterapi itu lulusan D3 nih ya. Dia bisa kuliah di S2 Tokyo Metropolitan University. Saya tanya itu, lu kok bisa masuk? Ketemu sama orang Jepangnya langsung, ternyata mereka itu dinilai punya pengalaman minimal 2 tahun, kemudian di-assess eligible untuk menjadi mahasiswa master. Jadi nggak harus S1 dulu sih. Nggak harus satu dulu kan, karena pengalaman itu dinilai. Apalagi sekarang ada kebijakan dari Kemendikbud kan, yang RPL itu kan, rekognisi pembelajaran lampau. Dan itu persyaratannya minimal kerja 2 tahun. Minimal kerja 2 tahun minimal itu. Nanti kan ya ada ininya lah, apa di assess gitu kan, portofolionya itu. Dia eligible untuk menjadi mahasiswa S2. Nah, kan begitu kan? Jadi ini kan praksis ini. Ya, ini yang baru ketahuan kan anak vokasi UI. Ya saya yakin yang di luar itu mungkin banyak juga kan gitu kan. Nah, ini kan harus kita, maksudnya ini tuh harus kita harus kita kembangkan kalau menurut saya. Jadi harus levelnya bukan ya oke, di mapping kan, dikaji dan dikembangkan karena ini praksis sudah ada gitu. Iya. Gitu loh. Nah, jadi kemudian yang kedua kan mahasiswa atau orang tua itu kan juga masalah affordability kan. Iya. Belum tentu mereka tuh mau 4 tahun gitu kan. Kenapa enggak 3 tahun kerja, why not? Itu yang kita tuh kan sebenarnya ingin membuka akses gitu. Jadi pilihan tuh banyak, bisa D3 iya, mau D4 iya, master iya kan, pilihan tuh. Iya, pilihan. Karena pendidikan tuh kan harus bersifat apa ya, universal, terus apalagi fleksibel juga gitu. Tapi tetap kita punya ruh kan, kalau kata Kejadiwan itu kan kita tetap ruhnya tuh pendidikan itu kan mencerdaskan, membebaskan dulu dan karakter gitu. Kita sambil ngopi dulu kali ya Pak. Mantap. Ini UMKM nih Pak. UMKM. Wah, ini bagus ini. Ini bisa ini nggak tahu nih apa udah punya NPWP atau enggak ini? Oh, penting ini ya. Wih, mantap ini. Nggak apa-apa kan di podcast kayak ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat nih dari SNBT 2024 kemarin, ternyata peminat vokasi itu nambah loh Pak. Maksudnya ada kenaikan drastis. Kira-kira kenapa sih Pak? Ya jadi gini, ini juga kombinasi ya. Kita juga nggak mau mengklaim. Pertama memang ada bagus tuh kebijakan dari panitia pusat ujian masuk ya. Jadi kan memang itu ada kewajiban. Pokoknya pas daftar tuh harus ada pilihan vokasi. Itu dari pemerintah bagus. Yang kedua, kalau dari vokasi sendiri memang kita ada namanya Satgas Promosi. Jadi kita tuh melibatkan mahasiswa ya kan untuk mempromosikan vokasi di anak-anak SMA. Nah, kalau saya di vokasi itu nggak ada lagi jurusan favorit kan. Semua harus favorit gitu kan. Ada satu prodi yang waktu itu tahun 2000, ini saya ceritain ya. Jadi sampai dengan tahun 2022 itu turun terus kan. Kan. Nah, secara total nih yang daftar ke vokasi turun, yang daftar loh ya turun. Kemudian kita genjot dengan Satgas Promosi tahun 2003 itu naik. Jadi kalau nggak salah yang daftar vokasi vokasi UI ya, yang tahun berapa tahun, pokoknya sejak tahun 2018, 19, 20, 21, 22 itu turun. Begitu 23 ada peraturan bagus peraturan pemerintah tuh ya, yang mewajibkan daftar vokasi plus kita genjot dengan Satgas Promosi itu tahun 2023 yang daftar itu 15.500. Wah. Gitu kan? Marketingnya berhasil berarti ini. Nah, saya nggak tahu kalau ngeklaim kan nanti belagu. Bukan tadi artinya jadi gini. Itu yang kami lakukan sebenarnya kan simple ya, Mbak ya. Jadi di vokasi itu kan pertama mahasiswa kan saya motivasi ya, dimotivasi pertukaran ya mahasiswa, kemudian sarana prasarana itu kita baguskan, dibuat taman-taman kan, ke vokasi taman-taman itu kan ya, menjadi ya kan Gen Z lah ya. Apa yang Instagramable dan sebagainya, kelas-kelasnya itu. Terus banyak
kunjungan anak-anak SMA se-Indonesia vokasi kan. Jadi bikin tour gitu Nah, ya, Pak? bikin tour. Kemudian kan akhirnya mereka membuat kan anak sekarang kan bikin vlog sendiri, nggak tahu ya itu juga sendirinya Kepromot sendiri, ke promo sendiri. Mungkin termasuk juga peran itu. Ini saya sebut ya, peran Dian Sastro tuh. Itu kan dia ngajar di vokasi kan, Oh iya, sebagai praktisi. sering lewat lagi di TikTok gitu, Pak. Nah, gitu kan, dia ngajar itu dan dia turut ini juga ya mungkin kombinasi tuh lah ya, kombinasi dari kebijakan pemerintah, Mendikbud, Pak Panitia Pusat ya penerimaan itu, kemudian Satgas Promosi kami, terus sama testimoni dari apa ya stakeholder itu kan, ya dosennya, ya mungkin orang tuanya, ya mahasiswanya, ya mungkin adik-adik atau orang luar yang main ke vokasi kan. Itu yang kami rasakan loh ya, yang kami rasakan. Jadi itu, nah terus yang kedua karena tadi beberapa program studi itu memang berbeda gitu. Jadi kita nggak ada tuh yang menyamai yang ada di fakultas lain gitu kan. Kan kita harus berbeda tuh. Jadi memang yang Udah spesifik ya. spesifik yang kemudian yang sesuai dengan Gen Z sekarang gitu kan, misalnya produksi media, basic kreatif gitu kan, yang di 4-nya tuh kan. Terus yang di 3-nya itu ada penyiaran multimedia, ada humas, ada periklanan kreatif. Jadi itu mungkin sesuai gitu kan. Nah, tapi kita juga kombinasi, ada juga prodi-prodi yang established kan, harus perkantoran ya kan. Itu diperlukan, cuman kan sekarang harus berbasis, harus ini gini, masa vokasi itu kan saya tuh menekankan bahwa masa vokasi itu harus AI friendly student. AI kan, artificial intelligence, semua prodi itu kan nggak harus kita yang bukan pembuatnya ya, tapi friendly kan. Jadi muatan AI itu kan sekarang semua pakai AI kan. Itu muatan itu dimasukkan semua ke dalam entah itu mata kuliah atau prodi. Ya tuh misalkan perkantoran. Kan sekarang perkantoran mungkin banyak perkantoran yang perkantoran apa sih namanya? Virtual dan sebagainya. Iya. Kemudian ada namanya diplomat manajemen record arsip. Nah, kan sekarang digital. Kalau dulu kan mungkin kertas-kertas numpuk. Nah, sekarang kan udah kayak cloud dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan juga kita harus beradaptasi. Tapi kan filosofinya tetap arsip penting. Iya. Gitu Cuma kan. lebih dimodernisasi. Dimodernisasi sesuai dengan perkembangan zaman kan begitu kan. Makanya mau nggak mau itu mahasiswanya juga harus kalau saya yakin lah Gen Z itu semua sudah familiar gitu. Tapi kan ini lebih sistematis lagi gitu loh. Nah, karena apa? Ini nanti bisa menjadi entah dia menjadi usaha sendiri atau dia bisa bekerja dengan penghasilan yang layak kan gitu kan, baik di dalam maupun di luar negeri gitu loh. Ya kira-kira itu. Dan mungkin nggak sih Pak, kalau vokasi ini juga sekaligus jadi jawaban buat lapangan pekerjaan yang mungkin dinilai semakin menyempit gitu, dan sekaligus juga program vokasi ini bisa dijadikan sebagai medium untuk meningkatkan skill generasi muda juga gitu. Loh iya benar, karena kan sebenarnya kan dengan banyak praktek ya. Jadi praktek itu kan bukan semata-mata praktek. Jadi kami di kampus itu selain kita punya lab gitu ya, kita perlu itu punya lab, kita juga punya namanya living, istilahnya apa? Living lab ya. Living lab itu ada lab itu yang adanya di perusahaan karena mereka mitra kita kan menjalin perjanjian kerjasama gitu kan ya. Jadi untuk memperkaya lab yang ada di dalam kampus kan gitu kan. Sehingga dengan kita punya kerjasama itu kemudian mahasiswa juga merasakan atmosfer dunia kerja kan gitu kan ya. Ada lagi yang living lab yang dia terjun ke masyarakat. Misalnya seperti Vocation Wellness Center itu kan dia melayani masyarakat tuh. Fisioterapi sama terapi okupasi itu. Ini saya sampaikan tadi kan. Jadi ini kan belum kerja saja itu sudah ada manfaatnya kan gitu kan. Sama seperti misalkan tadi ada klinik UMKM itu kan ada membantu pengisian SPT. Itu kan mahasiswa semester 4. Nah, kan gitu kan. Jadi ini belum lulus saja mereka sudah sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh yang bekerja. Malah sebenarnya one step ahead ya Pak. One step ahead. Nah, ini kan bukan berarti kita tuh mengada-ada, tapi memang dari kebutuhan masyarakat. Makanya ini kan sebenarnya jawaban ya. Ini sebenarnya kan visinya Pak Jokowi lah ya. Dan kalau Pak Prabowo kan juga sama tuh SDM. Jadi
sebenarnya ini tuh ya vokasi itu seharusnya seperti itu, gitu kan. Bidang apapun loh, nggak harus dia harus di reduksi engineering gitu kan, gitu kan. Kalau di vokasi kan nggak ada engineering, kesehatan, sosial humaniora, bisnis, terapan gitu kan. Jadi kita given existing program studi yang ada itu kita optimalkan kan gitu aja kan. Dan itu mau mampu menjawab menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu well proven gitu. Nah, sekarang indikatornya nih ya, banyak yang belum lulus itu sudah direkrut. Contoh ya, itu prodi terapi okupasi itu kerjasama dengan Hermina kan. Oh, rumah sakit Dia Hermina. apa namanya itu? Kalau zaman dulu namanya IJON, itu sekarang apa? Early recruitment. Jadi pas masih kuliah itu yang sudah kerjasama sama kita kan, itu udah direkrut, ya kan, dikasih beasiswa. Begitu lulus sudah di ini sama Karena Hermina. sebenarnya mungkin udah tahu juga ya, udah ada kemampuan untuk melakukan itu gitu. Iya, makanya dengan itu kan kebutuhan juga ya, Iya. kebutuhan yang saling menguntungkan. Antara yang sering kita sekarang sampaikan apa namanya harus matching gitu kan. Kalau mismatch matching itu kan itu sebenarnya itu sebenarnya. Jadi kita juga harus punya modal juga. Jadi kita punya teaching factory ini. Teaching factory itu jadi lab kan. Kita apa namanya kita rancang memang suasananya suasana seperti di tempat kerja. Nah, contoh nih ya, ini yang mungkin orang perlu tahu nih. Ini kira-kira ya, ini kan sekarang ada isu nasional nih, judi online ya. Iya. Gitu kan. Nah, judi online itu kan sebenarnya orang simpel. Harapannya orang tuh kan sebenarnya kan pingin financial security kan. Nah, ini muncul kan nggak ada literasi keuangan sebenarnya. Nah, di kami ini ada, kita kerjasama antara prodi keuangan perbankan dengan BNI Sekuritas. Makanya kalau di vokasi itu ada BNI Sekuritas. Nah, ini yang memang saya tuh bilang ke BNI Sekuritas tuh. Jadi udah kayak kita punya namanya business center. Udah pakai aja. Enggak tak pungut sewa. Tapi saya maunya itu mahasiswa tuh dibina, dia menggerakkan untuk melakukan pendidikan apa? Literasi keuangan ke warga UI dan warga luar UI kan. Jadi ya daripada judul, kenapa nggak kemudian investasi aja? Dikenalin ke investasi. Lah gitu loh. Lah ini kan maksud saya ini kan nggak kuat kalau cuman kita doang. Iya. Mestinya kan ini juga harus dipakai se Indonesia gitu, maksudnya gitu. Misalkan Artinya kan berarti kan kondisinya masyarakat lebih kenal judi online lah daripada iya, informasi. itu kan sebenarnya bottom line-nya kan semua orang pengen financial security kan begitu kan. Lah kenapa nggak kemudian diajari dia kalau mau investasi, kenapa nggak investasi yang aman? Kan gitu aja Iya. loh. Nah ini ya sebenarnya ini kan peluang sebenarnya gitu. Nah maksud saya itu dukungan ini kalau ini kan ini nanti kan ini sesuai dengan menjawab ya, ini kan visinya Pak Jokowi juga kan, dan nanti Pak Prabowo juga sama tuh kan dalam menyebut SDM. Ini menurut saya nih bisa direplikasi gitu loh menjadi gerakan nasional menurut saya kan. Lumayan dong mengatasi masalah yang dari masyarakat orang gila-gila sama judi online. Barangkali kalau literasi keuangan disadarkan secara masif, kalau yang ngomong perguruan tinggi itu lebih ngefek lah. ngefek. Menurut saya loh ya. Ini kan ikhtiar kita ya. Kan tadi kan Prof Padang sendiri udah ngomongin lah masalah kebijakan pemerintah itu kan yang salah satunya MBKM gitu kan. Nah kalau misalkan dari sisi perguruan tinggi sendiri nih untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan perguruan tinggi gitu? Ya jadi gini, perguruan tinggi itu kalau menurut saya jangan lagi jadi menara gading. Nggak bisa tuh kita elitis tuh ya. Terutama mungkin perguruan tinggi ternama tuh. Jadi kita tuh memang harus membumi gitu loh. Jadi gini loh, misalkan kayak ya sekarang yang nasihatnya Pak Rektor UI itu kan bagus ya. Jadi UI itu harus berkontribusi dalam membantu menyelesaikan masakan di masyarakat. Makanya kan kita itu juga kalau kita tuh mau mendunia, kita nggak bisa sendiri. Kita tuh juga harus merangkul juga gitu loh, merangkul perguruan tinggi yang lain, baik negeri maupun swasta di lingkungan kita ya, mau Jabodetabek kemudian sampai ke Indonesia, ada forum-forum itu ya. Karena apa? Ya UI sebagai guru bangsa itu nggak bisa kita harus apa ya, menebar barokah gitu kan. Contoh misalnya gini, ini kami ini kerjasama dengan beberapa universitas ya, dengan UNU, terus dengan universitas yang ada di Kalimantan Timur itu ya. Jadi sebenarnya kan
Dengan demikian eh, apa yang kami lakukan ini itu kan bisa diterapkan gitu di daerah gitu kan. Contoh misalnya gini, kita itu kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, dengan kabupaten Kabupaten Serang, kemudian Kota Madya Pariaman, Palangkaraya, saya lupa lagi itu mana, Kepulauan Seribu, lupa saya lagi. Jadi di situ dengan kerjasama itu ya, ini kepala daerah kan punya komitmen ya, punya komitmen untuk mengirim putra daerahnya kuliah di vokasi. Nah, sejalan dengan itu kami juga kegiatan pengabdian masyarakat itu juga di daerah tersebut. Contoh misalkan masalah literasi keuangan, gitu kan. Jadi di situ kemudian kita mengedukasi, gitu kan. Rupanya ini juga dirasakan positif oleh masyarakat sekitar, gitu kan. Nah ini kan pilot ya, bagus ya. Nah ternyata di daerah itu pun juga banyak anak-anak muda tuh yang potensial gitu loh. Tapi nggak terjangkau gitu ya Pak? Ya nggak terjangkau gitu. Contoh ya, ini jangankan dalam negeri ya. Saya itu tahun 2000 berapa 2022 itu kedatangan tamu dari Timor Leste kok. Itu menteri, jadi gini, menteri apa ibaratnya menseseknya Timor Leste sama Menkom Infonya Timor Leste, 2 orang. Itu tahun 2022. Habis itu Mendikbunya mereka itu ngirim surat permintaan agar lulusan SMA SMK di Timor Leste kuliah di vokasi D4, 20 orang. Ada namanya tuh. Plus magister 15 orang. Lah saya waktu pengennya tuh kenapa nggak LPDP? What is the point? Karena gini nih, Indonesia kan sekarang uangnya banyak ya, LPDP itu ya. Menurut saya daripada kuliah keluar, kenapa nggak membiayai orang luar negeri? Iya, uangnya muter kan. Iya. Sehingga kemudian apa implikasinya? Jadi kita ini kan nanti dengan negara-negara sekitar Indonesia itu kita kan membina, ya ketemu lah sama generasi muda kita kan, exchange gitu kan, uang muter di Indonesia, oke? Menaikkan reputasi kan, orang-orang top dari luar kita rekrut, mending di Indonesia aja, betul nggak? Betul. Sehingga diseminasi ya gitu ya, itu masif kan ya, daripada sekolah keluar mahal tuh. Lo bayangkan lo, ini kalau nggak salah ya, LPDP itu kan membiayai orang-orang yang kuliah di Ivy League Amerika itu mahal. Kalau nggak salah tuh Fulbright aja mungkin nggak sampai tuh, kayaknya gitu. Paling State University, kebayang nggak tuh? Sampai living cost-nya pun jadi mendingan di Indonesia, tapi nanti ada 1 semester gitu kan, keluar. Tapi jangan full. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ya kan, berarti kan nanti kita mendidik orang-orang negara tetangga kita, ya kan. Mereka kembali ke negaranya kan. Itu kan nilai Indonesia itu kan terpatri di mereka kan. Lah kan itu kan soft diplomasi tuh. Terus bagi orang Indonesia sendiri kan juga misalkan studi gitu kan mengenai Indonesia punya pengaruh gitu loh. Tapi melalui soft diplomasi, pendidikan itu menurut saya. Loh saya aja udah disurati kok. Nah, tapi kan ya itu tadi, kita waktu itu kan sudah sempat kontak gitu kan. Ya tapi mungkin sibukan ya dari beliau-beliau itu nggak terfollow up, sayang gitu loh. Nah menurut saya model ini kalau bisa dilaksanakan bagus. Jadi nggak cuma luar negeri aja yang kampusnya makin naik rankingnya. Iya lah, kalau makin banyak orang luar ke Indonesia, translasi kan nyata gitu, mereka juga belajar bahasa Indonesia toh. Bahasa Indonesia makin meluas kan, otomatis kita reputasi perguruan tinggi kita akan naik itu di dunia itu. QS rankingnya akan naik. Nah itu maksudnya kayak gitu. Jadi tapi kan kita berimpact. Ranking not for the sake of ranking, tapi ranking yang punya dampak. Maksudnya kayak gitu. Jadi keuntungannya juga jadi lebih banyak. Lebih banyak gitu kan. Jadi kan gini, sejarahnya bangsa kita ini kan sebenarnya kan nenek moyang kita tuh siapa gitu kan, kita nggak tahu ya kan. Sebenarnya kan migran juga sebenarnya. Mereka dari berbagai negara lain datang ke Indonesia,
blended ya akhirnya kan, jadilah Iya. kayak kita sekarang ini kan. Makanya kita jadi bangsa yang toleran ya kan gitu kan. Jadi kita Iya. sebenarnya sudah biasa. Kayak kalau saya sih simpel loh, ya seperti kayak PSSI gitu loh. Heeh. Itu kan timnas tuh apa? Naturalisasi gitu kan ya. Yang pindah Iya. Indonesia itu akselerasi gitu. Bukan berarti kita mematikan enggak, tapi dengan kita ketemu itu, anak-anak muda kita ketemu orang asing itu kan pertukaran itu kan. Itu memperkaya kita dan malah jangan-jangan tuh memperkuat SDM kita. Jadi nggak cuma kita yang harus adaptasi mulu ke luar negeri, Heeh. orang luar negeri Kalau juga ke adaptasi. sini iya dong. Kan kita tanamkan nilai Indonesia kan. Contoh misalkan ya, Amerika sama orang UK itu. Orang UK kaget ngeliat orang Amerika, wah Amerika ini nggak punya sopan santun gitu. Nah orang UK sebenarnya kalah sama orang Indonesia kan. Orang Indonesia Kita lebih santai sopan aja. santun, lebih sopan santun. Ya, tapi kan orang Amerika nggak mengenal orang Indonesia, coba bener nggak Iya, kira-kira itu? benar. Misalkan seperti ya sekarang sama di Amerika ini kan sekarang ada masalah nih. Kalau secara indikator ekonomi, top Amerika sekarang ya, pendapatan per kapitanya udah makin tinggi, udah super power ekonomi. Tapi in kontras, kok banyak yang orang-orang profesionalnya itu mau IT engineer kayak akuntan dan apa lawyer, mereka pada pindah kan, mencari kehidupan yang tadi slow life itu kan, Iya. yang affordable karena di sana mahal. Iya. Itu yang posisi menengahnya, posisi bawahnya itu mereka secara relatif itu miskin. Maksudnya gini loh, kebayang nggak di Amerika itu sekarang trennya banyak yang di bawah menengah tuh ya, menengah ke bawah itu hidup dari BPJS ketenagakerjaan Amerika ya, kira gitu ya. Itu per bulan tuh antara 1.950 US dollar sampai 2.000 dolar. Itu kalau dirupiahkan kan luar biasa ya. Buat Amerika itu kecil. Karena apa? Mereka juga punya tagihan utang juga. Mungkin banyak makanya yang mereka tuh ke Indonesia. Lah ya, makanya itu kan harus kita tangkap peluang. Maksudnya kayak gini. Jadi sebenarnya tuh kalau kita tuh mau tidaknya mahasiswa saja yang masuk kan, kita juga harusnya bisa menangkap peluang orang-orang yang ini profesional itu untuk datang ke Indonesia, memperkuat perguruan tinggi. Kalau menurut saya ya mungkin kayak perguruan tinggi ya mungkin sampai SMA why not, mereka bawa uang kok. Bener. Nah itu kan itu sebenarnya mudah kalau menurut saya untuk kemudian menguatkan kembali nilai tukar rupiah. Misalkan kan rupiah lagi lemah gini kan, gimana jangka pendek, mungkin sebagian mengatakan BI harus melakukan ini itu, wah susah lah kamu saya. Kedua memperkuat ekspor, mempret gitu kan, susah lah itu. Mendatangkan turis, nanti over tourism. Yang paling gampang itu mendatangkan mereka. Gini, itu hitungan ya, hitungan nih. Ini saya bilang data ya dari orang UK, Korea Selatan, Cina, mainland China, Taiwan, 4 lah saya hitung ya. Itu datanya itu mereka sekarang keluar malah, ya kan? Kita hitung-hitungan ya. Kalau satu orang tuh membawa minimal, misalkan ya, kalau pakai kurs 15.000 misalkan ya, 6 miliar berarti berapa itu? Berarti sekitar 400.000 US dollar. Oke? Itu kan katanya ada tuh yang program rumahnya Pak Jokowi yang mana tuh yang mangkrak atau apalah itu kan, yang kosong apa tuh di Cikarang itu kan udah ada rumahnya tuh. Rumahnya ditata ulang. Dijadiin Ya, bayangkan, ambil 5.000 ya kan? 400.000 US dollar dikali 5.000, 2 billion US dollar, 2 miliar US dollar, satu lokasi. Kan lumayan, dolar masuk, rupiah udah kuat tuh. Lah, kenapa? Lah mereka kan bawa family. Terus gimana? Anaknya sediakan sekolah bagus. Bukan bikin sekolah lagi ya. Sekolah-sekolah yang ada itu atau perguruan tinggi yang ada, kita perbaiki kualitasnya supaya mereka percaya, mereka kuliah di PTN Indonesia. Mungkin bapaknya kalau memang dia dosen, ya nggak apa-apa, kenapa nggak direkrut kan? Benar. Itu kan cara paling ini menurut saya, quick win tuh. Itu bisa menjawab, itu sebenarnya bisa nanti mensupport atau legasinya Pak Jokowi dan nanti mensupport Pak Prabowo di 5 tahun ke depan. Menurut saya gitu. Itu paling nggak jadi sudah menjadi lumayan itu, memitigasi gitu loh. Menurut saya gitu. Itu kan tadi kan bisa dijadiin solusi lah ya Pak untuk secara general. Tapi mungkin ya sebelum kita tutup podcast kita hari ini kan, ya Bapak sebagai salah satu anggota keluarga besar Universitas Indonesia lah ya. Mungkin kita tutup dengan apa sih visi besar Bapak nih khususnya untuk Universitas Indonesia gitu Pak? Ya kalau saya sih gini, jadi kan pertama ya,
tidak banyak di dunia ini universitas yang namanya tuh merepresentasi suatu negara. Bayangkan Universitas Indonesia, tanggung jawab besar ini berarti kan. Universitas itu membawa nama bangsa negara. Ya, kalau di negara lain mungkin Australia National University, kemudian kalau di Singapura NUS ya, National University Singapore. Nggak banyak itu. Kalau di Malaysia Universitas Malaya ya, sama UKM, Universitas Kebangsaan Malaya. Nah, ini menjawab tanggung jawab besar. Artinya UI itu memang harus mengukuhkan perannya sebagai guru bangsa. Lah guru bangsa itu nggak bisa elitis gitu kan. Guru bangsa itu kita harus membumi mengajak PTN PTS se-Indonesia untuk maju bersama kalau menurut saya gitu. Dan turunannya bahkan kita bisa ngemong juga SMA gitu kan. Mungkin sampai PAUD. Kan begitu kan. Jadi kalau dengan kita ya tadi kolaborasi. Dalam kolaborasi itu ada inovasi. Okay? Dari inovasi kemudian itu kan inklusif. Ya. Inklusi kita maju kan. Yeah. Maju ujungnya sejahtera bersama kan itu kan. Kan gitu at the end of the day. Jadi bangsa ini Gak cuma satu atau dua aja. Iya kan gitu kan, kolaborasi di dalam negeri. Lah sebelum sejalan dengan kolaborasi internasional, kenapa nggak kita perkuat kolaborasi dalam negeri? Ya kan, kolaborasi dalam negeri, kemudian inovasi bareng-bareng, kemudian kita itu inklusif kan. Ayo kita ya kan inklusif, maju bareng, sejahtera, pendapatan per kapita meningkat, tapi yang kemudian memang apa saya itu tercapai bareng-bareng kan, ya kayak Pancasila nanti setelah kelima kan, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu menurut saya, bisa dan itu sangat dimungkinkan. Menurut saya ya, itu sangat dimungkinkan tuh. Apalagi kan ini kan apa namanya sejalan dengan harapan Pak Presiden kita dan Presiden terpilih gitu loh, yang sekarang dijalankan oleh Pak Rektor sekarang, Pak Ari Kunchoro. Menurut saya seperti itu. Luar biasa. Ini sangat visioner banget nih. Semoga stakeholder ada yang nonton podcast Perekonomian Maju nih, Pak. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Prof Padang udah menyempatkan waktunya hadir ke podcast Perekonomian Maju. Terima kasih juga untuk Sobat Maju yang sudah menonton. See you on the next podcast.